juga pasti jalan juga pasti sering, karena saya sering banget keluar masuk dengan pola kali bener jadi mah penemuan tim ideal itu memang kalau dengan kami itu pertama memang Allah pernah masuk cuma sehari kata saya udah dia nggak lanjut lagi karena ya kita memang nemuinnya harus dari proses tadi jadi proses itu harus banyak pilihan karena ketika tidak banyak pilihan ya terpaksa kita rekrut yang ini padahal ini standarnya kurang sesuai yang kita inginkan makanya pas di rekrutmen memang di supaya sebisa mungkin info rekrutmen itu dibaca banyak orang dan yang sedikit juga banyak karena supaya kita bisa banyak pilihan untuk kita maksudnya sesuai buat tim yang mau kita join kita bisa terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Saya ini diam-diam ngefans sama Bom. Jadi tiap saya ngomongnya gitu ngefans. Ini jadi mungkin kendala studio yang baru dibangun di awal itu beberapa studio nggak punya visi kedepannya seperti apa. Jadi mungkin yang saya tanyakan bukan visi sih, lebih ke tujuan jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, kemudian visi jangka panjangnya apa gitu. Iya, kalau saya sih juga baru jangka pendek sih Mas, karena juga kita belum tahu jangka panjang kita. Yang penting saat ini tetap bisa create produk mau sampai ke elemen itu dulu. Jadi mau jangka panjang mau gimana dulu. Saya baru ada jangka pendek, karena nanti jangka panjang muncul ketika aset makin banyak, tim makin banyak, kita bisa koreksikan nanti dari semuanya seperti apa. Karena kalau kita jangka pendek tentukan, jangka tengah tentukan, jangka panjang tentukan, kadang itu tadi rencana sih kan lurus gitu Mas, tapi aslinya kan pelan-pelan gitu. Jadi makanya rencana tuh nggak harus sekali bikin, tapi mau beberapa kali direvisi sesuai dengan kebutuhan aset, kebutuhan resource dan tren sekarang ini semua. Kalau yang saya seperti itu semua. Lagi Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Afif. Ya, Terima kasih atas kesempatannya Mas Daniel. Yang ingin saya tanyakan adalah pola kerjanya di studionya Mas Daniel itu seperti apa? Kalau apakah misalnya ada pekerja yang bisa remote atau harus onsite, terus jam kerjanya itu gimana, terus konsep siapa yang kerja harus delivery kemana, gimana itu saya alurnya misalnya kita offset semua Mas. Jadi yang saya pengennya sih offset supaya itu bisa pantau karena harus cepat submit bisa pantau. Jadi kadang pagi itu harus, padahal tiap minggu saya tiap minggu itu kirim brief ke teman-teman yang sudah selesai. Jadi briefnya saya rolling ke kanan tim event tadi supaya nggak bosan. Jadi kadang yang ini bikin print, yang ini bikin UX, yang ini bikin vektor, nanti di rolling lagi. Tapi di rolling juga sesuai. Kalau ini lebih nyamannya, lebih senangnya, dia lebih cepatnya desain yang khusus vektor. Karena saya coba rolling dia UX lama gitu. Nah lama juga hasilnya kadang memuaskan, jadi kasihan gitu. Penting ya kalau dia khusus di vektor terus saja gitu. Cuman tadi pilihannya beda. Terus kalau untuk jam kerja biasanya kita sama sih standar pagi sore gitu. Cuman kalau misalnya ada lapangan nanti dia ganti lainnya. Intinya sih per minggu dia 40 jam ya. 40 jam. Cuman misalkan dia hari ada perluan atau ada izin, dia ganti hari Sabtu atau minggunya gitu. Atau misalkan dia pagi ada kehalangan, dia ganti jam ke malamnya gitu. Intinya sih seminggu bisa tetap 40 jam gitu. Atau dia bisa, misalkan dia mau libur 7 hari gitu, ya apa nanti satu minggu ganti di situ gitu. Terus dan ya itu tadi dia mau, karena kan ya tadi pas di awal rekrutmennya saya pilihnya yang seperti itu, maksudnya yang teman-teman bisa menyesuaikan gitu. Jadi kalau terus untuk yang pekerjaan, karena briefnya tadi saya pasang di Trello, jadi dia bisa, kalau teman-teman kirim previewnya di Trello juga, jadi saya bisa mantau ini udah sampai tadi. Kalau aset raw filenya langsung ke
Google Drive atau ke Dropbox gitu sih. Berarti berbasis target kerja. Iya, iya. Jadi nanti targetnya selesai, terus sudah itu berarti mission accomplished. Iya, Seperti itu. Jadi tidak misalnya kayak gitu seminggu misalnya harus 40 jam. Berarti kan misalnya kalau ya tadi tinggal diganti saja kan. Iya. Jadi sebelum 40 jam tuh karena kan briefnya kan kadang ya bisa ada yang mesti sehari bisa kirim 3 desain, ada yang bahkan dua hari baru 1 desain atau bahkan 3 hari juga 1 desain. Jadi sesuai briefnya semua. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu yang harusnya selesai 3 desain tapi kalau selesai 1 Nah bisa juga kita cek dulu mas, bisa juga saya nggak isi briefnya kurang jelas gitu, atau bisa juga yang makanya komunikasi nggak kenapa sih kalau memang ada juga kadang dia temen bingung maksudnya ini harus gimana, mungkin ternyata brief saya yang kurang jelas gitu. Ini saya jadi belajar juga jadi 3 hari itu udah apa sih, karena mau belajar saya juga ada, berarti saya harus bikin brief yang lebih detail lagi atau lebih atau disesuaikan sama kadang tim satu tim lain pola pendekatan briefnya beda-beda gitu semua. Waalaikumsalam mas. Poin aja Ya. Untuk menjaga loyalitas untuk menjaga loyalitas tim, pengen tahu dong range proporsional gaji mereka tuh dari berapa? Di atas UMR sih mas. Kalau kita di atas UMR gitu. Range itu berapa? Ya 2 sampai 5 gitu. 2 sampai 5 juta antara itu. Yang dari beginner sama Iya. Ya tentunya beda kalau yang dia beginner ya kalau di Jogja kan UMR kan 1, berapa jadi 2 tuh di atas UMR gitu. Kita kalau di kota lain kan ada yang ada juga yang lain UMR-nya 4 juta gitu. Nah. Makanya ke Jogja aja gitu. Semoga Jogja UMR terus gitu. Semoga menjawab pertanyaan sudah. Halo Mas Yanor, saya Rio. Saya mau nanya Mas, tadi Mas sebutin, saya kira tadi UI UX semua. Rupanya tadi ada vektor, ada grafis juga ya. Nah, gimana cara Mas ngasih kerjaan ke mereka, brief ke mereka? Apakah setelah selesai kerjaan Mas kasih, atau per minggu ada masing-masing list kerjaannya apa? Terima kasih. Pertama sih per minggu sih mas, cuman untuk juga misalkan sudah di hari Rabu tuh pasti nggak nyampe seminggu dia performanya nggak sesuai, jadi cek apakah pertama pasti saya dulu pasti saya introspeksi ke saya dulu, apakah saya beri kayak ngasihnya kurang sesuai atau memang dia spesialisasinya nggak di vektor gitu. Nah kalau tadi saya gimana? Ngasih list kerjaan. List Kerjaan iya. per minggu atau setelah selesai baru kita kasih yang baru. Iya setelah selesai ya baru guys. Jadi pertama per minggu, terus kadang juga bisa lebih dulu karena bisa saya ngasih brief tuh langsung 10 item atau langsung 20 item gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan 20 item bisa seminggu, ya berarti minggu depan kasih balik. Tapi kalau 20 item itu biasa sebulan, ya ini gue selesai dulu mas. itu nanti penghasilan 2.000 itu semuanya dari elemen atau Iya, baru dari elemen. boleh tahu nggak yang mana item yang kan itu yang boleh tanya tuh kan maksudnya pasti item itu punya maksudnya namanya punya karakter berbeda kan. Iya. Yang menurut Mas Kalau item yang potensi itu yang kayak gimana? Yang item sih, ya itu tadi kadang saya juga pernah ngobrol sama teman juga, kadang yang di saya item yang saya kerjakan di jalan, tapi teman saya itu coba juga kerja item yang sama tapi beda gitu hasilnya. Jadi saya sih kita tadi riset terus sih mas, riset terus sesuai tren, ganti-ganti, makanya saya itemnya variasi gitu. Ini nggak hanya print tapi ada UX, ada vektor, ada apa lagi ya?
ada yang web template gitu sih. Ya coba semua. Jadi kalau misalkan dilihat dia masuk ada cari terus, cuman juga kalau pernah juga ada satu item itu oke, saya hajar semuanya banyak jadi satu, jadi kayak bosan gitu. Jadi ada di delete juga gitu sih. Jadi delete, jadi bisa di delete itu itemnya mungkin nggak sesuai standarnya sama elemen atau low quality gitu, kayak gitu sih. UI UX juga ada, terus print design ada juga, terus Semuanya aja. Sama aja. font biasa juga belum tanya, katanya font juga, saya kan boleh nyoba font juga, nah font juga katanya ini mau nyoba font juga, gitu sih. Jadi emang kalau saya nyoba ke semuanya ada kalanya dia tuh masuk di top, ada kalanya dia nggak masuk di top. Jadi emang ya coba semuanya sih. Nanti kan ketahuan dari report per harinya gitu sih, kayak gitu sih. Ya semoga ada pertanyaan. Halo, Januar, saya Abi, salam kenal. Iya mas. Saya mau tanya, ini kan tadi dibilang bahwa tadi ada yang kadang itu bisa menyelesaikan 2, kadang 3, ada yang mungkin 1 nggak selesai. Nah, yang ingin saya tanyakan kan tadi dengan proses yang sudah dijelaskan. Nah, itu kan biasanya digunakan untuk development yang normal kayak service atau apa. Nah, ini kan sedangkan produknya itu lebih ke arah aset, digital aset gitu kan. Dan itu lebih banyak yang kayak membutuhkan proses kreatif. Nah, kemudian dari segi item yang dibikin sama Mas Januar tadi kan bermacam-macam, ada UI, ada ada yang ilustrasi. Nah, itu gimana cara menentukan bobot tiap tim yang beda-beda kayak gitu itu dengan menyesuaikan sama tingkat kesulitan dari produk yang dia buat. Ya kembali ke pas proses rekrutmen mas. Jadi pas proses rekrutmen itu kan dia saya minta kirim portofolionya itu. Kalau bisa dia portofolio di Dribble sama di Behance atau yang ya dua itu sih bisa. Jadi kalau dia nggak cerita itu biasanya nggak saya prioritaskan. Jadi mau dari portofolio itu kan kelihatan dia bahwa stylenya dia atau desain itu seperti apa sih kalau kelihatan. Iya. Maksud saya berarti kan yang dikerjain itu spesialis kan, bukan yang tadi dipindah kalau misalnya dia bosan terus dibawa ke UX. Iya pindahnya ya, maksudnya UX itu kan banyak itu mas, turunan-turunan UX-nya. Ada yang web, ada yang mobile, ada yang gitu. Maksudnya tetap satu lini ya, gitu ya. Satu keluarga. Ya. Satu keluarga. Sudah? Ya, iya sih. Santri mau nanya. Kalau Mas saya memang nggak banyak sih. Jadi saya pernah satu orang saya rekrut itu dia bagus ya performanya. Terus habis itu saya rekrut lagi satu orang. Dia di awal sikapnya sih bagus, segalanya juga bagus. Nah setelah masuk 2 minggu kemudian tiba-tiba talent yang pertama itu yang tadinya bagus terus tiba-tiba dia jadi menurun menurun terus akhirnya dia kan ada emosi juga sedikit emosi habis itu besoknya tiba-tiba mereka orang barunya ini kayak gimana ya, dia keluar tapi ya dia ngajak sama talent yang pertamanya, jadi yang talent pertamanya juga keluar juga. Apa sih itu? Jadi ya gimana ya, jadi yang mau tanya itu gimana cara pas interview itu tahu sikap dia yang sebenarnya gitu. Soalnya biasanya disembunyiin gitu, jadi kita nggak tahu. Susah banget pertanyaannya. Ya saya sih belum pernah, tapi yang saya baca juga ada pola interview itu kadang cara ngetes itu kadang misalnya pertama tuh general gitu semua, jadi dia tanya basa-basi gitu lah, kayak dia suruh ngomong apa gitu. Misalnya interview yang kedua dites dia desain gitu, kita akhirnya setengah jam atau 1 jam biasa, habis itu terus sesi pertama yang kedua kita pakai musik kencang atau musik yang berisik gitu, musik berisik
dia bisa sesuai nggak 1 jam. Kalau bisa sesuai berarti jangan dipilih gitu. Kayak gitu. Kalau dia fokus, tapi atau disuruh pokoknya yang berisik gitu. Kalau dia bisa untuk sesuai yang ditentukan, berarti dia tidak pilih. Biasanya gitu sih cara. Tapi ada banyak lagi pola cara ngetes itu pas rekrutmen lulus. Tapi kalau yang kita biasanya lihat dari portofolionya itu sih. Dari portofolio dia ada apa sesuai yang kita kata kita ajak ngobrol gitu sih. Jadi paling awal sih kuncinya sih di pas proses rekrutmen sendiri harus kita tentukan dulu basic rule-nya, terus apa standar yang kita ambilkan. Oke, saudara sudah. Oke, makasih banyak teman-teman. Next up, we have Ryan. Ryan. English way of saying his name. Where is he? Oh, I'm like looking everywhere. You're right here. And you are going to be telling us your story. I'm very, very excited to hear that. This is the clicker. All you have to do is push this big button forward, and there you go. And this is the back button in case you go too far. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah malam banget nih, saya di posisinya pamungkas kayaknya nih ya. Sumpah saya pada melek kan ya, masih bisa diterima ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Evanto, tim panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing berbagi pengalaman. Semoga pengalaman saya ini bisa jadi manfaatnya ke depannya gitu. Seharian ini kita selalu disuguhi oleh berbagai macam materi, insight, terus technical. Mungkin saatnya kita nggak usah bahas yang berat-berat ya. Saya lebih menceritakan bagaimana pengalaman hidup saya sampai terlibat di Evanto Elements ini dan bagaimana Evanto Elements merubah total hidup saya dan keluarga saya. Jadi lebih ke arah motivasi kali ya, biar semangat. Oke, sebelumnya selanjutnya langsung aja kenalan dulu. Mungkin yang belum kenal, nama saya sebenarnya Muhammad Rian Rahardi, tapi saya lebih senang dipanggil Rian Rahardi agar agak lebih singkat gitu. Saya lahir di Jakarta 18 Mei 79 ya. Kelihatan tua ya, berarti ya. Dari 40 tahun saya life began at 40 gitu ya. Terus saya lebih senang dipanggil sebagai creative preneur dibanding sebagai graphic designer karena basicnya saya lebih sering terjun ke dunia bisnis, mencoba berbagai macam bisnis gitu untuk menemukan yang cocok buat saya. Sebenarnya saya bukan seorang desainer karena belajar desainer itu secara otodidak dari tahun 96. Tahun 96 masih SMA kelas 1, itu masih Photoshop ya. Masih Pentium 1 75 MHz kalau pernah pakai. Udah pernah lihat belum? Basicnya bukan anak DKV, saya anak ekonomi, akunting 98 di Universitas Pancasila. Jadi nggak ada hubungannya sama desain. Ataupun pengalaman di Bank Standard Chartered sebagai Financial Reporting Manager selama 12 tahun. Jadi kerjaan saya itu tiap hari bikin laporan balancing, laporan laba rugi untuk dilaporkan ke Bank Indonesia. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama desain gitu. Selama bekerja, saya resah gitu ya, apakah akan seperti terus hidup di perkantoran yang berangkat pagi jam 5 pagi, pulang jam 9 malam, kadang-kadang jam 2 pagi saya pernah kerja apa dikerjain gitu ya. Pernah sampai jam 3 pagi, dulu pernah sekali itu kalau di Bank Indonesia, kalau di bank itu ada, saya bagian Bank Indonesia reporting, setiap tanggal 5 harus ngirim laporan keuangan. Dan itu nggak, no matter what, gitu mau liburan, mau lebaran harus masuk gitu. Jadi benar-benar kejar waktu sampai jam 3 pagi, pernah sampai jam 3 pagi. Akhirnya berpikir gimana ya supaya nggak tergantung sama orang lain. Saya harus punya bisnis, tapi yang berhubungan sama skill saya gitu, yaitu graphic design. Akhirnya nekat tahun 2004
saya buka distro clothing gitu. Untuk distro clothing, di situ saya coba selama ini belajar desain, apakah desain saya itu sebenarnya valid nggak sih di dunia bisnis gitu. Jadi selama ini saya belajar desain, nggak ada mentor, nggak ada panduan, YouTube belum ada, Facebook belum ada, komunitas belum ada. Jadi saya belajar benar-benar terjun ke dunia bisnis. Apakah desain yang saya desain itu valid nggak di dunia bisnis? Apa meningkatkan sales saya atau bisnis saya? Jadi di distro ini saya berperan untuk membuat desain, semuanya belajar dari nol, bikin flyer, bikin desain kaosnya, bikin packaging semuanya, sampai bikin web. Ini saya handle semua gitu. Dan alhamdulillah distro di dalam gang ini penghasilannya lumayan 5 juta sehari waktu tahun 2004 gitu. Terus karena masih kerja kantoran, nggak konsen, akhirnya bangkrut. 4 tahun kemudian ganti bisnis, kemudian sewa komik dan hotspot rental. Jadi kayak tahun 2004 ke 2008 paket data belum ada ya, masih mahal. Akhirnya saya pikir gimana kalau ada sekitar sini ada 100 kamar kos, kita sewakan aja gitu dengan pakai speedy, tembak pakai antena outdoor, tembakan ke 10 ke 100 kamar gitu. Dan itu lumayan laku gitu. Jadi seperti biasa bangkrut lagi 4 tahun kemudian, nyoba lagi, yang lebih aneh lagi nih. Sebagai desainer saya jadi peternak domba gitu. Terjun sebagai peternak, nyobain di daerah Jakarta, daerah Depok, paling banyak pemain kambing. Akhirnya saya nyoba pemain domba, ngenalin gimana cara ngenalin edukasi market dengan cara pakai desain yang bagus gitu. Alhamdulillah bulan pertama mati 30 ekor gitu. 30 ekor mati, bingung ngapain lagi gitu. Akhirnya belajar tentang peternak, kemudian coba 2009 nyoba jualan kurban di pinggir jalan. Hari pertama sukses, dirampok 10 ekor gitu. Akhirnya untung belum dapat, rugi udah di depan mata gitu. Tahun berikutnya mikir gimana caranya jualan kurban nggak jalan pinggir jalan gitu, tapi orang nggak lihat produk kita beli langsung. Akhirnya mikir gimana kalau jualnya lewat website gitu, dan bikin desain sebagus mungkin. Customer cuma bisa melihat dari foto-fotonya, kita jual dari website. Dan itu berhasil strateginya ya. Jadi tahun kedua 99% customer nggak datang ke kandang, cuma lihat dari website. 250 ekor terjual gitu. Tahun berikutnya 300 ekor terjual seperti itu. Akhirnya ternyata melalui edukasi desain market bisa bisa meningkatkan sales kita gitu. Terus di tahun yang sama antara 2014 itu saya mencoba lagi peruntungan di bisnis kaos online gitu, tapi ternyata nggak sukses, bangkrut lagi. Selama mencari peternakan domba ini saya merasa ini bukan bisnis saya gitu, bukan bisnis yang saya mau, karena